akhirnya kita tiba pada pertemuan ke-10. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah Pancasila. Topik yang akan saya sampaikan pada pertemuan terakhir ini adalah mengenai etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya akan membahas mengenai pengamalan etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma, ya, baik hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang berkaitan, ya, yang berkaitan dalam hubungannya dengan Pancasila. Maka ketiga, baik nilai, norma, dan norma moral, ya, akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi dalam sebuah sistem etika. Adanya ketetapan MPR nomor 6/MPR tahun 2001, ya, tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis, ya, atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara, maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi suatu pedoman. Nah, kemudian norma-norma yang sudah saya sampaikan tadi itu meliputi moral, ya, yang tadi, di mana berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik, buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Nah, kemudian pada norma hukum itu merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam pengertian ini, peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian bagaimana peranan etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, peranan Pancasila yang pertama adalah sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral yang juga dapat dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Apabila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka menjadilah norma-norma yang digariskan di dalamnya sebagai suatu hukum moral yang sifatnya adalah mengikat. Kemudian peranan yang kedua adalah sebagai suatu teori. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah suatu teori. Ini merupakan suatu hal, ya, yang diperkaya oleh praktek-praktek hidup dalam masyarakat. Makin bergolak masyarakat itu, maka makin banyak ragamnya norma yang dapat dikembangkan. Jadi antara teori dan praktek etika, kedua-duanya saling menyokong dalam pembinaan moral masyarakat. Nah, peranan yang ketiga adalah etika sejak dari dulu sudah merupakan mata kuliah di perguruan tinggi. Bahkan setiap alumnus dengan sendirinya sudah dianggap bermoral tinggi. Bila terjadi hal yang sebaliknya, maka alumnus yang bersangkutan dapat digolongkan sebagai seorang yang salah didikannya. Ya. Kemudian peranan yang keempat adalah sebagai suatu hukum moral yang dapat merupakan unsur pembantu dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama pada ilmu hukum yang menjadikan manusia sebagai objeknya. Nah, apa manfaat etika Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya? Yang pertama adalah akan lebih dihargai tetangga di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Mungkin seperti itu, ya, kalau kita lihat bahwa ketika kita punya kehidupan sebagai masyarakat, ya, di dalam suatu komunitas pasti punya tetangga, dan di situ pasti kita dihargai, ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah manfaat yang kedua adalah etika tentu akan membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak. Kemudian ketiga, kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis. Ya. Keempat, terhindarnya konflik yang berarti. Ya. Kelima, akan tercipta kerukunan dan rasa saling membantu. Keenam, timbulnya empati kepada sesama, dan terakhir adalah terciptanya rasa gotong royong. Di sini kita merasakan bahwa manfaat dari etika Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada 6 di sini itu saling berkaitan satu sama lain, ya. Kemudian bagaimana kita menciptakan satu empati, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, itu tergantung sikap dan perilaku kita juga. Kita membawa diri kita, ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak sesuai, ya, apa yang menjadi teori belum tentu praktiknya sama. Nah, akan dihargai kalau kita betul-betul menjadi seseorang, ya, yang mencerminkan kehidupan bermasyarakat atau menjadi satu individu yang benar-benar melakukan apa yang menjadi etika, ya, etika yang sudah ada di dalam norma yang sudah diatur oleh masyarakat, ya. Misalnya saja kita saling membantu ketika ada kerumunan masyarakat itu, kita saling bergotong royong, ya, dalam membuat apa namanya selokan misalnya, ya. Nah, selokan itu kan bertetangga. Nah, di sini biasanya terjadi satu konflik. Oh, misalnya tetangga satu dia tidak membuat salurannya. Nah, di sini bagaimana kita saling membantu, ya. Saling membantu artinya selokan itu menjadi selokan bersama sehingga alirannya itu bisa lancar. Kita betul-betul membantu tetangga-tetangga kita juga, bahkan diri kita juga sendiri, sehingga saluran yang ada di dalam komunitas yang ada itu menjadi lancar, ya. Nah, sehingga gotong royong ini, rasa saling persaudaraan ini tercipta dengan sendirinya, ya, sehingga 7 manfaat etika ini boleh dirasakan oleh masyarakat yang ada. Kemudian, bagaimana implikasi nilai etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Isi dan makna yang terkandung dalam Pancasila yaitu merupakan nilai-nilai yang sangat berkaitan dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber dari kepribadian bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, ya, adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai konkretisasi penyelarasan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sebab itu, segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun penyelenggaraan tata negara, baik dalam maksudnya invest hukum di sini, ya, dan peraturan perundang-undangan negara dan sebagainya harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai yang dapat dijelaskan, yaitu negara harus menjaga harkat dan martabat manusia sebagai peradaban dan makhluk yang berbudi luhur. Dalam sila yang kedua ini, Pancasila mengandung nilai kesadaran, yaitu moralitas dan perilaku manusia berdasarkan norma atau aturan yang universal, serta menjelaskan budaya dengan dirinya sendiri maupun dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ini, sikap maupun sifat manusia yang sudah menjadi tabiat ataupun kodrati sebagai makhluk monodualis, ya, yaitu sebagai makhluk individu, dan juga bisa menjadi makhluk sosial. Oleh karena itu, adanya perbedaan agama, golongan, dan ras tidak menimbulkan perpecahan dalam suatu negara, tetapi didasari oleh konsekuensi Pancasila itu sendiri.
yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan negara. Kemudian pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, rakyat di sini adalah pokok utama dalam mendukung aktivitas negara. Pada dasarnya, negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tentunya. Sehingga orang-orang inilah pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang membentuk kekuasaan negara. Oleh karena itu, isi dari keempat perintah tersebut mengandung nilai-nilai demokrasi musyawarah yang harus dijaga melalui musyawarah mufakat dan istilah demokrasi. Pada sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti adanya seluruh rakyat Indonesia ini merupakan sebuah konsekuensi nilai keadilan dalam suatu rakyat yang harus terwujud, yaitu keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan dalam kaitan antara negara terhadap warga negara. Yang kedua, keadilan legal, yang mana keadilan ini berisikan hubungan antara warga negara terhadap negara. Dan yang terakhir, yaitu hubungan dalam konsep keadilan komutatif, yaitu sebagaimana hubungan keadilan dalam kaitannya sebagai warga negara yang satu dengan yang lainnya. Demikianlah materi yang sudah saya sampaikan mengenai etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dalam serangkaian video yang sudah saya jabarkan mulai dari pertemuan pertama sampai yang ke-10. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Samratulangi Manado melalui LP3, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran yang sudah mendanai pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah Pancasila ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya.